Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan hari yang baru, memberikan kesempatan untuk kita terus dituntun, dibimbing oleh setiap kebenaran firman-Nya. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru ini ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Engkau menyatakan kehendak-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Mari Allah Roh Kudus, Engkau memberikan kepada kami pengertian dan kami mau melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, dosa yang terlihat jelas seperti pembunuhan, perampokan, atau pelecehan seksual sering dianggap dosa yang sangat berbahaya daripada dosa yang tidak terlihat jelas seperti dosa iri hati. Meskipun tidak terlihat jelas, iri hati juga adalah dosa. Di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19-21 dinyatakan bahwa di dalam diri manusia masih ada kecenderungan untuk berbuat dosa atau hawa nafsu yang jahat. Di ayat yang ke-19 dan 20 kitab Galatia pasal yang kelima menyatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Iri hati adalah perbuatan daging akibat dosa manusia. Dosa iri hati akan memberikan pengaruh bagi pertumbuhan rohani orang percaya. Iri hati adalah perasaan kurang senang melihat kelebihan orang lain. Di dalamnya termasuk harta, fisik, karier, bahkan orang bisa iri hati melihat keberhasilan pelayanan yang dilakukan oleh orang lain. Iri hati terhadap prestasi atau keberhasilan orang lain. Di dalam Alkitab tertulis bahwa iri hati telah menjadi dosa kedua setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Kain iri hati karena persembahan Habel diterima. Persembahan Habel adiknya diindahkan Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diterima atau tidak diindahkan Tuhan. Alkitab tidak memberi penjelasan mengapa persembahan Kain tidak diterima. Apakah mungkin kurang baik kualitas persembahannya? Apakah tidak sesuai dengan standar Allah? Di dalam kitab Amsal pasal 21 ayat yang ke-27 dikatakan,
Kurban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Allah menilai hati dan motivasi kita dalam mempersembahkan kepadanya. Mempersembahkan waktu, tenaga, kekayaan, atau talenta. Allah menginginkan kasih dan pengabdian kita ketika kita mempersembahkan sesuatu. Di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, kita dapat melihat bagaimana respon ketika kita melakukan kesalahan. Apakah kita bersedia memperbaiki atau menolak untuk memperbaiki? Demikian juga kita melihat respon Kain. Tuhan memberikan kesempatan kepada Kain. Seperti di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat ini mengatakan jika Kain melakukan yang benar, tentu Allah akan menerima persembahannya. Dosa iri hati dapat menggoda kita. Dosa senantiasa menunggu untuk dapat menghancurkan kita dan membelenggu kita. Tuhan sudah memperingatkan Kain tentang bahaya iri hati yang mengakibatkan dia menjadi marah. Dosa iri hati mendapat tempat di hati Kain sehingga menguasai hidupnya. Pada akhirnya Kain membunuh Habil. Ini adalah dosa kedua setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan ini adalah pembunuhan yang pertama. Ketidaktaatan Adam dan Hawa dapat membawa dosa masuk dalam kehidupan anak-anak mereka. Dosa-dosa yang kecil dapat berkembang tanpa terkendali sehingga membelenggu manusia. Rasul Paulus juga menyebut jemaat di Korintus seperti di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi. Manusia duniawi berarti dia dikendalikan oleh keinginannya sendiri. Oleh karena itu kita tidak dapat membebaskan sendiri dosa iri hati. Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang akan memerdekakan kita dari perasaan iri hati. Di dalam doa kita meminta Tuhan untuk mengangkat dan menghilangkan dosa iri hati agar kita mengalami kemerdekaan dari perasaan iri hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahaya dari dosa iri hati. Biarlah Tuhan kami boleh mengalami kemerdekaan dari rasa iri hati ini. Tuhan Yesus, Engkau memampukan kami. Allah Roh Kudus, Engkau menolong kami agar mengangkat, menghilangkan rasa iri hati ini. Sehingga kehidupan kami senantiasa dituntun dengan kebenaran firman-Mu. Hati kami dipenuhi dengan sukacita. Hati kami senantiasa berpaut kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita semua Bapak, Ibu, dan Saudara dengan berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.